Halo, salam multimedia pembelajaran. Saya Abdul Rashid dengan NIM 33221028 akan menjelaskan mengenai implementasi ISO 12207 pada Scrum Project Management. Adapun untuk video pertama ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai ISO 12207. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan mengenai implementasi ISO 12207 pada Scrum Project Management. Untuk awal, maka kita harus pahami dulu mengenai apa itu ISO 12207. ISO 12207 ini merupakan standar internasional yang bertujuan untuk melindungi siklus hidup pengembangan perangkat lunak dalam sistem dan rekayasa perangkat lunak. Di mana ketika seorang project manager menghadapi suatu kendala atau menghadapi suatu project, dan ketika si project manager ini terkendala mengenai apa yang harus dilakukan dalam mengelola siklus hidup pengembangan perangkat lunak, maka ISO IEC 12207 ini dapat menjadi solusi, dapat menjadi opsi bagi seorang project manager untuk melakukan apa yang harus dilakukan agar proses pengembangan perangkat lunak dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan standar, dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh user. ISO IEC 12207 ini mengalami banyak perubahan. Gitu. Sebut saja di ISO IEC 12207 2008 ini memiliki 7 proses grup, 43 proses, 121 activities, dan 406 task. Dan berkembang, dikembangkan dan dilengkapi di tahun atau direvisi di tahun 2017 dengan menggunakan versinya adalah ISO IEC 12207 2017, mengurangi 7 proses grup menjadi 4 proses grup, 43 proses menjadi 30 proses, 121 activities menjadi 111 activities, namun pada tasnya ini bertambah dari 406 tas menjadi 439 tas. Artinya, di dalam ISO IEC 12207 2017 terdapat 4 proses grup. Di dalam 4 proses grup ini terdapat 30 proses. Di dalam 30 proses terdapat 111 activities, dan di dalam 111 activities ini memiliki 439 task. Kita masuk pada proses grup yang dimiliki oleh ISO IEC 12207 2017, di mana terdiri dari 4 proses grup. Yang pertama adalah agreement process, kemudian yang kedua adalah organizational project enabling process, yang ketiga adalah technical management process, dan yang keempat adalah technical process. Nah, yang pertama agreement process. Kita harus pahami bahwa proses group agreement process ini merupakan proses grup yang digunakan untuk membangun suatu agreement, kesepakatan antara user ya, sebagai organisasi ataupun perorangan yang membutuhkan project, kemudian bersama dengan seorang konsultan atau orang yang membuatkan suatu perangkat lunak. Jadi agreement ini harus ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik itu supplier atau di sini penyedia jasa, dan juga orang yang membutuhkan atau organisasi yang membutuhkan, disebut acquire, gitu, supaya terjalin kerjasama yang baik untuk menjamin proses pelaksanaan dari pengembangan perangkat lunak, gitu.
berikutnya, di dalam agreement proses ini terdapat 2 proses, 10 task dan 31 activities. 2 proses tersebut adalah acquisition proses dan supply proses. Acquisition proses merupakan bagian dari agreement proses, di mana pada bagian atau pada proses acquisition ini ya, perjanjian sesuai kebutuhan user. Artinya di sini pada bagian ini untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat itu atau perjanjian yang dibangun untuk menjamin bahwa proyek yang dibuat itu sesuai dengan kebutuhan dari user